Oke, teman-teman sudah direkod ya. Oke, kemarin bukan lihat teman-teman pada semangat loh, hormat kepada Sang Merah Putih. Nah, hebat, tepuk tangan buat anak hebat, anak soleh. Oke, Dek, coba Bu Kasih mau tanya. Apa nama negara kita? Indonesia. Hebat, siapa tadi yang bilang Indonesia ya? Boleh kan semuanya? Oke. Apa warna bendera negara kita? Merah putih. Merah putih, hebat. Siapa nama presiden kita? Presiden Indonesia? Jokowi. Wakilnya siapa, Bapak? Jokowi. Iya, presidennya Pak Jokowi. Wakil presidennya siapa? Ma'ruf Amin. Oke. Teman-teman, hari ini Bu Kasih mau bercerita salah satu Indonesia, pahlawan Indonesia. Sebelum bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih, bangsa Indonesia itu dijajah sama Belanda. Dijajah itu apa ya? Siapa yang tahu dijajah itu apa sih, bukan sih? Dijajah itu ada bangsa lain, bangsa Belanda yang masuk ke Indonesia. Kasih suaranya nggak kedengeran. Kasih udah kedengeran? Halo? Suara? Suaranya kedengeran? Kedengeran ya? Ya. Coba kasih biar mendengarkan semua. Kesepakatan dulu yuk. Ada 3 biasanya kesepakatannya. Ya, siapa masih ingat kesepakatan kita? Kalau yang belajar. Dengarkan. Setelah semangat. Saling mendengarkan. Saling mendengarkan Bu Santi. Halo Bu Santi. Yang baik kok ada. Ya, teman-teman saling mendengarkan ya. Terus Bu Kasih sedang berbicara. Mendengarkan dulu. Enggak mendengarkan enggak? Nanti boleh gantian setelah Bu Kasih bicara. 3. Yang lucu. Setuju? Itu kesepakatannya. Setuju ya? Ya setuju boleh jempolnya diangkat. Setuju? Jempol. Diangkat jempol. Pintar anak soleh-solehah. Sepakat ya? Oke. Sekarang dulu ya. Mulutnya kita kita bentar. Kita mendengarkan Bu Kasih dulu ya, oke? Oke. Sip. Silakan Bu Kasih. Wah, sudah anteng semua, hebat.
Teman-teman dengar suara Ibu Kasih ya. Sekarang dengar Bu Kasih. Dengar. Oh iya, terima kasih Bu Santi. Oke, kita tasbih dulu yuk biar lebih semangat. Boleh ya, sambil maem boleh. Yang mau ambil minum dulu juga boleh. 1, 2, 3, tasbih. Lagi 1, 2, 3, tasbih. Oke, teman-teman. Coba Bu Kasih punya. Nih. Saya kakek, ya kakek ini, kakek. Siapa yang sudah pernah lihat gambar kakek ini ya? Kakek ini ya? Saya Bu. Di mana ya? Sudah ada yang kenal kakek ini? Kakek ini. Oh iya, iya. Kakek ini salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia. Namanya kakek Pangeran Diponegoro. Perkenalkan teman-teman. Enggak mau Nama mikir. kakek Pangeran Diponegoro. Siapa? Siapa nama kakek? Iya, Mbak Im hebat, Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini dulu juga berjuang melawan penjajah Belanda. Belanda di negara kita di Indonesia lama sekali, Dek. Selama 3,5 abad. Oh, lama banget ya. Hari ini kita mau bercerita perjuangan kakek Pangeran Diponegoro. Kakek mau menyapa dulu ya teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman TK Abadi 39. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Oke. Ada suatu ketika, suatu hari, kakek Pangeran Diponegoro sedang duduk-duduk. Oh, kalau teman-teman duduk sambil ada yang makan, ada yang minum, ada yang sambil mainan buku, ada yang sambil mainan apa ya? Mas Amar? Oke. Nah, Nanti kulkas samping. kakek Pangeran Diponegoro ini lahir di Yogyakarta. Di mana Dek lahirnya beliau? Lahir di Yogyakarta. Beliau Pangeran Diponegoro Kesultanan di Yogyakarta. Nah, ketika tiba-tiba datanglah Mr. Gandis. Mr. Gandis ini berasal dari negara Belanda. Dari negara mana teman-teman? Dari negara Belanda. Hai teman-teman. Good morning teman-teman. Apa kabar hari ini? Teman-teman semuanya.
Diponegoro. Nah, ini Diponegoro. Hai, Mister. Kenapa kamu kesini? Hahaha. Ketahuilah Diponegoro, aku mau menginap di negaramu. Aku mau bekerja di negaramu. Aku mau menguasai di negaramu. Tidak bisa. Tidak bisa, Mister. Maaf. Negara Indonesia ini negara yang jaya. Negara yang rakyatnya makmur. Negara yang rakyatnya sejahtera. Giat bekerja. Pokoknya aku mau berdiam di negara Indonesia. Silakan siapa yang tidak setuju, yang berani melawanku. Selanjutnya, kakek Pangeran Diponegoro mengambil, menaiki. Kan mama tadi udah bilang pinjam HP-nya. Tuplak. Kakek Pangeran Diponegoronya ambil apa, Dek? Naik apa ini? Kuda. Kuda. Naik kuda. Beliau ambil kuda di belakang rumah, di kandangnya ya, tuplak sambil mengendarai kuda, mengumpulkan rakyat. Wahai rakyatku Indonesia. Kebetulan beliau di Yogyakarta. Wahai warga Yogyakarta, ketahuilah semuanya bahwa kita harus berhati-hati. Karena sudah ada pasukan dari Belanda yang ingin menguasai daerah kita, yaitu daerah tercinta, daerah Yogyakarta. Akhirnya Pangeran Diponegoro memberitahukan kepada rakyatnya bahwa kita harus bersatu, bersama-sama melawan penjajah dari Belanda. Aku punya senjata yang lengkap. Aku punya senjata yang besar. Senjataku ada pistol, ada senjatanya, ada pedang. Jadi senjata dari Belanda ini lengkap, teman-teman ya. Senjatanya ada yang panjang, ada yang pendek, kemudian juga pelurunya lengkap. Sedangkan kakek Pangeran Diponegoro ini, senjatanya siapa yang tahu? Beliau mempunyai keris ya, ini yang dikeris. Kemudian pada suatu ketika, suatu saat, Mr. Dendes ini, jalan-jalan ke daerahnya kakek Diponegoro. Karena jalannya becek, jalannya rusak, banyak batu-batu, maka Mr. Dendes ini mau memperbaiki jalannya. Dengan apa, Dek? Memasang patok-patok atau kayu-kayu di sepanjang jalan daerah kakek Diponegoro. Coba teman-teman, kalau di rumah teman-teman dipasangi kayu-kayu, itu kira-kira jalannya enak apa enggak enak ya, Dek? Jalannya bisa lancar tidak ya? Tidak bisa lancar ya, karena ada kayu-kayu. Aku mau perbaiki jalan ini. Aku mau pasang patok atau kayu. Ditutupin. Akhirnya jalannya, Dek, ditutup semuanya.
Akhirnya kan kalau lewat susah ya, Dek. Nah, Kakek Diponegoro jalan tuplak, 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 tuplak. Siapa ini yang menutup jalanku ya? Tuplak, tuplak, tuplak. Aku tidak bisa. Kudanya meringkik karena tidak bisa lewat, jalannya ditutupin kayu sama Mister Belanda tadi ya teman-teman ya. Kemudian, oke rakyatku semuanya, kita ganti kayu ini dengan tombak. Nah, tombak itu teman-teman, tombak itu terbuat dari bambu ya, terbuat dari bambu yang ujungnya runcing dan tajam. Oh, yo, kita bikin tombak yang banyak, kita ganti kayu ini dengan tombak. Akhirnya dicabut oleh Kakek Diponegoro dan rakyat Indonesia atau warga Yogyakarta teman-teman, dicabut. Diganti dengan tombak. Nah, yang artinya tombak itu berarti Pangeran Diponegoro dan rakyat Yogyakarta tidak setuju kalau jalannya mau diperbaiki oleh Mister Belanda tadi karena merusak kepercayaan rakyat Yogyakarta. Nah. Tuplak, tuplak, tuplak. Akhirnya Pangeran Diponegoro pulang karena sudah selesai mengganti kayu-kayu tadi dengan tombak, dengan rakyat, akhirnya pulang ke rumahnya. Tuplak, 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 tuplak. Tiba-tiba Mister Belanda Dendels tadi, siapa ini tadi ya yang mengganti patak-patakku dengan bambu runcing dengan tombak? Nah, berarti mau ngajak perang. Siapa ini ya yang mengganti tombak ini ya dengan tombak? Akhirnya dengar suara dari Mister Belanda, Kakek Diponegoro datang lagi balik kanan. Tuplak, 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 tuplak. Hei Mister, aku yang mengganti patakmu tadi dengan tombak. Kenapa? Kamu berarti melawan saya ya? Iya, kami melawan kamu. Kamu sudah menjajah negaraku, daerahku. Kami melawan kamu. Kamu tidak setuju. Oke. Kalau kamu tidak setuju, oke. Kita berperang. Oke, siapa takut? Akhirnya pasukan siaga. Mister Belandanya menyiapkan pasukannya. Kakek Diponegoronya juga menyiapkan pasukannya. Oke, kita perang. Mister Belandanya mempunyai senjata yang lengkap, teman-teman. Ada pistol yang pendek, kemudian ada pelurunya panjang-panjang. Sedangkan Kakek Diponegoro dengan menyusun strategi dengan menggunakan taktik gerilya. Wahai wargaku, rakyatku. Nah, kita mau melawan pasukan Belanda. Mari kita siapkan alat perang kita. Kita berdoa bersama-sama. Kita memohon kepada Allah supaya kita bisa dapat perlindungan. Kita dapat kekuatan untuk melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mister Dendels. Akhirnya apa teman-teman? Nah, Pangeran Diponegoro menyusun strategi dengan perang gerilya dengan mengepung
daerah yang tadi mau diperbaiki oleh Mister Belanda tadi. Akhirnya karena menggunakan senjata yang alami, bambu runcing, nah, sedangkan Mister Belanda itu merupakan senjata yang modern ya Dek ya, pistol sama pelurunya yang panjang, akhirnya perang lah. Nah, akhirnya karena Pangeran Diponegoro memakai bambu runcing dengan Mister yang mempunyai senjata yang panjang dengan pistol dengan peluru yang hebat, akhirnya apa Dek? Pangeran Diponegoro banyak rakyatnya yang meninggal, yang mati di medan pertempuran. Akhirnya Pangeran Diponegoro lari, menaiki kuda mencari tempat yang aman buat menyusun strategi berikutnya. Tuplak, 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 tuplak. Nah, akhirnya Pangeran Diponegoro menyepi untuk menyusun strategi berikutnya. Nah, Misternya datang mencari. Oh, mana itu Kakak Diponegoro? Di mana ya? Di mana? Siapa yang tahu Kakak Diponegoro, teman-teman? Oh, aku akan mencarinya. Dimanapun kamu berada, aku akan mencarinya. Akhirnya, Mister Belanda ini mencari keberadaan Pangeran Diponegoro. Dicari. Nah, kemudian ketemulah Pangeran Diponegoro yang sedang menyepi. Ketemu. Ini dia Kakak Diponegoro. Kamu sekarang sudah tidak bisa lari. Kamu sudah dikepung dengan pasukanku. Kamu tidak bisa lari. Ayo, kamu mau kemana? Oke, Tuan. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan lari. Asalkan pasukanku kamu bebaskan. Aku siap kamu bawa kemana. Akhirnya, dengan kesepakatan, rakyat yang masih ada, pasukannya Pangeran Diponegoro, dibebaskan. Kemudian Pangeran Diponegoro dibawa oleh Mister Belanda ini di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di sebuah gua. Oke, dengan perjanjian rakyatnya dibebaskan. Akhirnya dibawa. Nah, Pangeran Diponegoro-nya dibawa ke tempat yang sepi, di tempat yang sunyi. Akhirnya Pangeran Diponegoro, Kakak Diponegoro, ditempatkan di tempat yang jauh sekali dari keramaian, di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi dari keramaian, dan atau diasingkan. Nah, kemudian karena diasingkan sudah lama dan rakyatnya juga sudah rakyat Yogyakarta juga sudah kembali bisa bekerja tanpa desakan dari rakyat Belanda. Nah, akhirnya Mister Belanda ini membebaskan rakyat untuk bisa bekerja, tapi tetap dengan tidak diberi upah. Suruh bekerja tapi tidak dibayar. Itu masyarakat di Yogyakarta. Karena sudah tua dan hidup sendiri di tempat yang sunyi, dan karena juga sakit juga, Pangeran Diponegoro akhirnya wafat. Nah, Pangeran Diponegoro akhirnya wafat, dan walaupun beliau sudah wafat, tapi perjuangan beliau luar biasa. Perjuangan beliau melawan penjajah Belanda di daerah Yogyakarta merupakan perlawanan yang luar biasa, karena di situ banyak pasukan Belanda yang mati dengan pasukan rakyat
kakek Diponegoro dengan menggunakan bambu runcing. Nah, makanya Pangeran Diponegoro ini sebagai salah satu pangeran, salah satu pahlawan kemerdekaan sebelum bangsa Indonesia bisa mengibarkan bendera merah putih, salah satu pahlawan yaitu beliau. Nah, teman-teman juga yang teman-teman sudah pernah melihat patung Pangeran Diponegoro yang naik kuda. Ada di daerah Tembalang itu ya teman-teman ya. Coba ya sudah kan? Itu yang di tepi jalan itu ada patung Pangeran Diponegoro yang naik kuda. Ya. Oke teman-teman, itulah cerita perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda yang dipimpin oleh Mister siapa tadi? Mister Dendris ya. Nah, karena beliau sudah wafat dan tetap kita kenang perjuangannya melawan penjajahan Belanda demi kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, kita pergi ke merdeka dulu. Merdeka. 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 Oke. Di zaman merdeka ini, teman-teman sudah enak, sudah hebat loh. Bisa sekolah, bisa bermain, bisa belajar dengan gembira. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Walaupun belajarnya dari rumah, masih tetap semangat. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Ya, mengaji, belajar, patuh kepada orang tua. Terus, kalau keluar tetap memakai masker, jaga jarak, kemudian sering cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Jangan lupa tetap berdoa, memohon kepada Allah supaya kita, keluarga kita semuanya senantiasa sehat, penuh berkah. Amin. Oke teman-teman, cukup sekian cerita dari Ibu Pasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Tetap semangat. Ya kita tes dulu. Terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Mama. Salam sehat selalu. Kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mama. Terima kasih Bu Santi. Teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya teman-teman. Oke. Nah, jaga kesehatan. Dihitung mundur Bu Santi. Gimana Bu Santi? Dihitung mundur. 5. Oh iya, siap. Kita hitung mundur yuk. Teman-teman kita hitung mundur. Dari 5. 3. 2. 1. Dadah. Di
diopo Kiki. Dadah. Dadah. Dadah.